Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastuti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview materi biofisika tentang biolistrik dan magnet. Adapun topik yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu sistem saraf dan neuron, yang kedua yaitu konsentrasi ion, ketiga kelistrikan otot jantung, yang keempat EEG, EKG, dan EMG. Yang kelima yaitu kelistrikan pada belut listrik, yang terakhir yaitu magnet dan kemagnetan pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu sistem saraf dan neuron. Sistem saraf sendiri berperan pada hampir semua fungsi tubuh. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat sendiri terdiri dari otak, medula spinalis, dan perifer, yang mana fungsinya untuk mengatur organ di dalam tubuh. Struktur dalam sistem saraf disebut dengan neuron. Di dalam suatu saraf terdapat sel saraf, yang mana sel saraf merupakan bagian terkecil dalam suatu skema saraf yang memiliki fungsi menerima, menginterpretasi, dan menghantarkan pesan listrik atau aliran listrik. Yaitu konsentrasi ion. Konsentrasi ion sendiri merupakan potensial pada waktu 0, di mana ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga pada konsentrasi yang tadinya rendah akan kelebihan ion positif, atau sebaliknya. Sel membran pada otot jantung sangat berbeda pada saraf dan otot bergaris. Medan magnet di sekitar jantung disebabkan karena adanya aliran listrik jantung yang mengalami dipolarisasi dan repolarisasi. Pada saraf maupun otot bergaris, dalam keadaan istirahat, dilakukannya rangsangan, kemudian ion-ion Na positif masuk ke dalam sel, kemudian timbul dipolarisasi. Sedangkan pada sel-sel otot jantung, ion Na positif kemudian terjadi kebocoran untuk menghasilkan repolarisasi komplit. Apa sih yang dimaksud dengan EEG, EKG, dan EMG ini? Baik, EEG sendiri merupakan teknik perekaman aktivitas listrik yang ada di dalam otak. Sedangkan EKG sendiri merupakan pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik yang terjadi di jantung. Sedangkan EMG sendiri merupakan teknik untuk mengevaluasi dan merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot rangka. Kelistrikan pada belut listrik. Sebelumnya, belut listrik sendiri menghasilkan pulsa listrik. Belut listrik menghasilkan listrik besar melalui sistem saraf yang sangat terspesialisasi, yang memiliki kapasitas untuk menyukseskan aktivitas sel-sel penghasil listrik, kemudian berbentuk cakram yang dikemas ke dalam organ listrik khusus. Yang terakhir yaitu magnet dan kemagnetan pada tubuh. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis tikos, yang berarti batu magnesia. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu formagnetis, diamagnetik, dan paramagnetik. Medan magnet pada bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitaran permukaan bumi. Dan mengapa hewan dapat mendeteksi medan magnet di bumi? Itu karena di dalam tubuh hewan sendiri telah mengandung magnet. Sekian penjelasan saya tentang biolistrik dan magnet. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri.